1, 2, 3. Halo. Hai teman-teman, kembali lagi bersama kita di tempat ini, di sini di Project History Make Kenapa Anda tertawa kameramen? Hey. Ya, kali ini kita akan membahas tentang keresahan, bisa dibilang keresahan gereja ya. Iya, keresahan. Untuk anak-anak muda sekarang, dan kita sudah melakukan beberapa survei dan membuat pertanyaan di sosial media. Kenapa sih anak-anak muda itu kok malas ke gereja? Atau mungkin ya sudah nggak mau ke gereja lagi dan mungkin sibuk sendiri. Nah, iya. kita akan membahas itu. Gimana Bung Aris? Kenalan dulu kali ya. Saya Aris. Oke. Saya Nana. Dan saya Rendra. Sudah tahu ya. Oh iya, sudah tahu ya. Sudah terkenal ya kalian ya. Oh, saya yang paling terkenal rasanya ya. Iya. Oh, iya. Sudah. Atau mungkin ini ya, maksudnya kenapa banyak anak-anak muda lebih memilih istilahnya ke dunia luar daripada datang ke gereja. Iya. Walaupun cuma sekedar datang ya. Mereka kadang-kadang males gitu ya. Ayo ke gereja yuk. Males Ayo ke gereja yuk. Aku lagi keluar sama temanku. Jadi mereka lebih mentingin kepentingannya mereka sendiri gitu Iya. ya daripada Iya. keikutsertaannya mereka di gereja gitu. Iya. kegiatan Nah, itu di mungkin gereja. juga sebelum pandemi ini ya. Nah, kita bisa bayangin nggak? Apalagi saat pandemi ini kita nggak ada ibadah sama sekali, banyak gereja nggak ada ibadah. Betul. Mungkin anak-anak muda sudah nyaman kali ya, sudah nyaman di rumah, tiktokan, Udah ini main ya, mungkin game. udah masuk dalam kaum rebahan kali Iya. ya. Jadi udah malas ngapa-ngapain gitu. Sudah terlalu nyaman. Iya kan? Iya. Karena ya kalau kita tahu kan gereja juga streaming kan. Iya, Ya kan, online streaming. semua. Pastinya juga membuat anak-anak muda ini ya sudah terbiasa malas. Kita kurang lebih berapa bulan ya dari pandemi ini ya di Indonesia Mulai sendiri? Februari kan. Mulai Februari 3 bulanan ya? 3 mau bulan 4 kayaknya ini. 4 Maret, bulan. April, Mei, Juni. Sekarang udah Juli dong, udah mau jalan 5 bulan nih. Wow. Lama. Hampir setengah tahun ya Lama kita ya. ya. Iya. Saya rindu ibadah. Saya rindu juga. tunggu gereja. Oh. Serius? Ya kita sudah lama banget nggak ada ibadah pemuda, kita nggak ada ketemuan, paling cuma ya Zoom lah ya. Iya. Zoom Telekonferensi. terus kita paling di grup sharing dan kalau dari aku pribadi ya mungkin ya anak-anak mungkin ya sudah mulai lupa mungkin Bisa jadi. ibadah Ya. gitu karena mungkin kan dari gereja sendiri nggak ada yang menghampiri gitu kan. Iya. Kalau mungkin sih gereja-gereja kan lebih ini ya, maksudnya lebih ke ibadah umum mungkin ya. Kalau IYUT kan jarang, nggak ada ibadah online service, Iya. jarang gereja-gereja yang buat kayak gitu sih. Atau ini nggak sih tiba-tiba muncul pertanyaan, pernah nggak sih Mas Rendra ngalamin tiba-tiba malas ke gereja gitu? Kenapa? Pastinya pernah, sangat pernah ya. Pernah ya. Kalau dulu itu males ke gereja ya kalau aku pribadi ya. Pribadi itu karena dulu itu aku tuh malas ke gereja karena memang pertama nggak asik dan aku ngantuk sekali. Gitu. Oke. Apalagi kalau di ibadah umum ya, dulu aku itu ngantuk sekali karena mungkin kalau aku itu kan dari aku pribadi kan suka mungkin musik yang anak muda banget gitu Iya, iya. kan. Yang energi. Apalagi kalau misalnya musiknya agak pelan itu kadang mungkin Ngantuk agak gitu. ngantuk gitu ya Oke. gitu. Kecuali kalau ya mungkin yang dibuat energik atau gimana itu enggak lah. Oke. Dan ya kalau beberapa kali sih beberapa tahun terakhir ini pernah sih ngerasain juga males gitu karena ya males aja mungkin. Oke. Karena nggak ada alasan lain maksudnya. Ya paling gitu-gitu aja khotbahnya seperti itu terus ya sudah mengerti lah maksudnya lebih nyaman lebih nyaman di ibadah anak mudanya kalau aku Oke, sih daripada gitu umumnya. daripada umumnya gitu. Itu kan maksudnya kan dari dalam ya, dari Iya. dalam diri sendiri. Ada nggak sih yang faktor-faktor dari luar, misalnya karena ajakan teman, ayo hangout aja atau keluar atau apa gitu? Hangout aja
Jarang sih. Nggak ada ya? Nah, kalau selama ini aku lebih itu sih, bukannya terlalu rohani ya, tapi kalau misalnya ada ibadah pemuda itu aku selalu mengutamakan ibadah pemuda. Semenjak aku di Pati pun seperti itu sih. Gitu. Jadi sebelum datang ke Banyuwangi paling suka sih aku ke ibadah anak-anak muda itu. Oke. Paling semangat gitu Iya. ya. Dan kalau yang misalnya ibadah umum ya di tempatku dulu itu ibadah umum itu 6:30 pagi. 6:30 pagi. Nah, jadi kalau pelayanan itu dan jaraknya itu dari rumah itu sekitar 15 menit lah, 15 menit 20 menit. Jadi kan harus bangun pagi, mandi tuh. Nah, itu juga yang membuat males. karena terlalu pagi, jam 6 pagi. Jam ya? 6 pagi. Jam 6 pagi ada ibadah jam 6. Tapi sebenarnya enak loh ibadah pagi. Kenapa? Ya karena habis ibadah kita pagi masih selesai fresh, kita bisa Masih habis ibadah. itu kumpul-kumpul makan. Minggu biasanya kan kumpul keluarga Iya, gitu iya. kan bisa. Oke. Kalau Kak Ana? Kalau aku ya sama ya, pastinya pernah lah merasakan kayak malas ke gereja itu pasti ada gitu. Cuma kan kita kayak kembali lagi ke ini, motivasinya kita ke gereja itu apa sih kayak gitu kan, lebih ke gitunya. Kalau memang kita kesana hanya sekedar ini rutinitas dan kewajibanku harus pergi gereja, ya mungkin aku bakalan males terus gitu loh. Tapi kalau motivasinya kita ke gereja itu memang untuk ya bersekutu, untuk memang memuji dan memuliakan nama Tuhan, ya itu mungkin beda lagi gitu kan. Pasti kita kayak aku sendiri pun juga ngerasa oh iya ya, aku kayaknya aku butuh gitu, dan dengan apa yang belum aku dapat di kehidupanku sehari-hari aku dapatkan di gereja seperti itu. Berarti emang kerinduan dari hati sendiri gitu ya. Oke. Kalau aku sendiri sih pernah ngalamin males gitu datang ke gereja, entah itu ibadah pemuda ataupun ibadah umum ya. Kadang-kadang sih aku lebih ke arah, kadang ada temanku yang ngajakin gitu. Pernah satu kali waktu itu ada ibadah youth gitu kan. Ibadah youth yuk. Wah, enggak lah. Ayo nongkrong aja di sini gitu, di satu tempat gitu. Loh, gak gereja aja. Waduh, apa ya? Males bro aku bro. Akhirnya kan, loh kok males sih? Ya sekarang ngerti dewe lah, ibadah kayak gitu-gitu tok gitu kan. Terlalu kaku dan lainnya bla bla. Akhirnya di satu titik aku juga mikir, oh iya juga ya. Akhirnya ikutlah aku sama temanku. Jadi kalau aku sih kebanyakan sih lebih malesnya itu karena dorongan dari luar gitu, karena teman-teman atau karena ajakan dari teman-teman, ayolah kesini aja, males ke gereja gitu. Lebih dari luar sih kalau aku sih. Pernah nggak sih kayak gini, misalnya kalau aku dulu ya di gerejaku yang lama itu, dari gereja waktu aku kecil ya, itu aku pernah sih semangat banget kalau ke anak-anak muda itu semangat gitu lah, karena kumpul teman-teman yang lain, suka banget rutin, tapi nggak dapat apa-apa. Maksudnya pulang itu ya aku cuma dapat ya kumpul aja sama teman, tapi dari segi mungkin firman ataupun kerohaniannya aku tuh kerasa nggak dapat apa-apa. Pernah nggak sih ngalamin itu kalian? Kalau aku sih pernah ya. Aku juga pernah sih. Pernah ya? Iya pernah. Walaupun ada di komunitas rohani lah dalam istilah teman-teman yang ke gereja gitu, ya nggak jarang juga nggak dapat apa-apa gitu loh. Dalam artian, ayo bertukar pikiran tentang bahas firman atau tentang sharing-sharing kayak gitu. Kebanyakan ya banyak guyonnya sih. Itu ya salah satu hal yang buat aku akhirnya, aduh, aku datang ke gereja nggak dapat apa-apa, terus pulang juga nggak dapat apa-apa. Itu kayak sama aja. Itu mau nggak mau membuat aku malah datang ke gereja atau enggak ya sia-sia gitu, sama aja gitu loh. Itu juga sih. Tapi mungkin ini tantangan gereja ya, maksudnya bisa jadi dengan perkembangan zaman kita harus mencoba mengkombinasikan firman Tuhan dan cara bagaimana kita juga membuat apa yang kita bagikan ke anak-anak muda itu menarik bagi anak-anak muda ya kan. Kalau cuma menarik aja kayak aku tadi, aku nggak dapat apa-apa kan percuma ya kan. Tapi kalau kita membagikan sesuatu tentang firman Tuhan tapi anak-anak itu bosen, itu juga kita juga terbasalah sebenarnya kan bagi gereja ya kan. Berarti apa ya, itu kayak memang benar sih, kayak itu tantangannya gereja sih. Bagaimana cara gereja itu buat menarik lagi perhatian para pemudanya. Mungkin ya dengan pastinya di setiap gereja kan pasti ada kayak ibadah youth-nya sendiri toh. Youth-nya itu pasti juga ada
apa kayak semacam kayak komisinya sendiri gitu loh, pemuda gitu kan. Nah itu berarti kan tugasnya dari youth-nya itu bagaimana cara mereka untuk kita mengemas lagi ibadah pemuda ini supaya bisa menarik perhatian pemuda kita lagi. Jadi gereja memang harus kreatif ya. Iya, dalam banyak hal sih. Jadi buat ya banyak gereja lah. Jadi harus kreatif, itu penting. Banyak kan anak muda itu kan suka hal-hal yang yang seru, yang seru, menarik gitu. Jadi nggak suka hal yang monoton kan, itu aja. Jadi kayak kaku itu gitu. aja. Atau mungkin bisa dalam artian mungkin dengan musik yang enak atau mungkin dengan games-games yang seru gitu. Bisa juga kan kita bicara tentang firman Tuhan, misalnya tentang mengasihi. Tapi kan nggak harus dengan share firman, tapi kan dengan games kan juga bisa gitu kan. Dikemas dengan games, tapi itu dengan tema mengasihi. Itu kan jauh lebih efektif sih menurutku gitu. Iya. Kadang ada sih maksudnya yang beralasan seperti ini. Kita kan nggak punya fasilitas yang lengkap, terus kita nggak punya pemain musik ataupun orang-orang yang pintar dalam hal game. Kalau menurutku pribadi ya, sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin sih, pasti bisa kalau mau pasti bisa gitu loh. Nah kalau menurut Aris sama Nana sendiri gimana? Mungkin ini ya, apa yang ada di gereja itu mungkin bisa dimanfaatkan gitu kan. Mungkin contohnya dari hal simpel sih. Ini ada pernah kejadian, aku pernah nemuin satu temanku gitu. Karena aku ngajakin dia ke gereja gitu. Cowok SMP kalau nggak salah, tak ajakin kan. Datang ibadah youth yuk, aku bilang gitu. Datang ibadah youth yuk. Aduh kak, aku di sana nggak kenal siapa-siapa gitu kan. Sedangkan kan dia cuma kenal aku nih. Dia kan cuma kenal beberapa orang tapi nggak deket, cuma kenal aku, cuma tahu gitu kan. Mungkin kalau aku lagi main musik atau aku lagi sama teman-temannya lain, dia kan kayak kayak sendirian, terisolir gitu kan. Dan akhirnya ke gereja malu-malu, terus pulang juga nggak ada yang say hi, nggak ada yang kayak nyalamin atau deketin gitu, halo namamu siapa, kayak gitu-gitu. Itu perlu nggak sih? Maksudnya dalam artian kayak hospitality dalam gereja gitu loh. Iya. Jadi kayak ada satu hal yang, jadi ada orang-orang yang emang khusus buat bagian kayak lebih care ke sana, pemerhati gitu kali ya. Soalnya kan ada orang-orang yang datang dia, aku kok sendirian ya, aduh gak ada temennya, jadi kayak baper-baper sendiri. Akhirnya diajak ke gereja lagi, ayo ke gereja, aduh males gak ada temennya gitu. Banyak alasan akhirnya. Karena salah satu alasan sendiri kenapa anak-anak muda itu, setahu saya sih itu ya, diperhatiin itu. Mereka suka diperhatiin. Apalagi cewek tuh ya, suka diperhatiin. Kalau udah dikacangin gitu ya, kayak emang ada yang perhatiin? Ya harusnya kan gitu, apalagi kalau di gereja anak pemuda gitu kan. Kebiasaan kan anak cewek nih yang agak lebih malunya gitu buat pergi ke gereja kalau nggak ada temen gitu. Kalau cowok sih biasanya sih ya gampang lah ya membaurnya. Kalau cewek sih kadang itu paling semangat nih ya kalau cowok itu diajak pergi ke gereja sama cewek. Masa ke gereja kan? Pernah soalnya. Dulu waktu masih dulu pengalaman pribadi berarti ya. Gitu. Oke, jadi gini, untuk biar nggak berlama-lama ya. Oke. Dari aku sih ada beberapa nih. Aku udah banyak cari kemarin survei alasan kenapa anak-anak muda tuh mulai meninggalkan gereja. Jadi ada 12 alasan. Yang pertama itu tidak ada yang mendengarkan dan memperhatikan anak muda seperti tadi. Memperhatikan. Yang kedua, tidak dihargai perannya di gereja. Mungkin kali ya, dia udah ngasih ide tapi nggak ada respon gitu kali ya. Mungkin bisa jadi. Atau mungkin kurang apresiasi gitu ya dari. Nah itu bisa jadi ya kan. Dari ketua youth-nya atau dari teman-teman yang lain. Mungkin bisa juga jadi dari gembalanya juga mungkin. Jadi nggak memberi apresiasi gitu. Tapi itu bisa jadi. Bisa ya jadi kan? Juga sih. Karena kalau kita lihat anak muda itu kan jiwanya kan masih muda. Namanya jiwa kan juga butuh makan gitu. Pastinya dia perlu itu. Seenggaknya kan dia mikir, aku udah kerja keras sih, walaupun dalam tanda kutip mungkin dia cuma bisa bantu angkat-angkat lah atau bantu-bantu kayak dekor atau apapun gitu kan. Pastikan dia juga kayak itu perlu dihargai. Paling enggak ucapan terima kasih mungkin ya. Terima kasih. Bisa jadi sih. Yang ketiga nih, selalu diminta untuk menolong orang padahal gereja tidak mempedulikan masalah mereka. Nah ini sering. Ya benar-benar. Iya kan? Di gereja aku juga kadang. Gitu ya. Di gereja aku juga.
gerejamu ya. Ada ini nanti aku dimarahin. Ya enggak sih, kadang kalau gini pemuda tuh kadang lebih suka disuruhnya gitu loh. Oh, iya, ada betul, kegiatan betul. apa? Iya. Pemuda gitu. Tapi sebenarnya yang nyuruh itu nggak peduli permasalahannya pribadi, nggak tahu care. kondisinya pemuda kita kayak apa. Pokoknya yang penting ya udahlah kita tolong pemuda aja kan. Soalnya mereka yang dalam pikiran mereka pemuda itu yang lebih kreatif, mereka yang lebih kuat, yang lebih mampu seperti itu. Siapa yang suka nyuruh-nyuruh? Yes, ada lah. Bukan Om Chris kan? Bukan. Bukan. Oh, iya. Jangan marahin saya. Atau enggak mungkin kalau dari atas, mungkin dari gembala mungkin bisa tanya ya, mungkin secara pribadi dari semua youth, dari ya beberapa youth gitu kan, tanya kamu punya ini enggak sih, punya unek-unek atau masalah apa, mungkin dalam artian diberesin dulu ya, secara diberesin dari dalam dulu baru mereka bisa keluar gitu kan. Kayak gitu sih. Tapi ya sebetulnya sih itu buat memotivasi pemuda juga sih sebetulnya. Tapi ya kalau disuruh terus pemudanya juga kadang capek kan, kadang ya itu tadi sih. Cuma disuruh gitu tanpa ada timbal balik lah istilahnya. Atau mungkin kalau ini ya Pak, bahasa kerennya sih, masa aku disuruh mengerti orang lain tapi aku nggak pernah dimengerti. Oh iya. Asik ya. Mantap kali ya gitu ya. Ngalamin ya bro. Terlalu baper Anda ya. Enggak juga. Anda terlalu mengerti tapi tidak dimengerti. Oh. Oke, langsung nomor 4 kayaknya. Yang keempat nih, anak muda nih berpikir gereja seringkali menyalahkan budaya zaman sekarang. Nah, misalnya tentang gadget dan lain-lain ya kan, atau mungkin tentang semir rambut, atau mungkin celana yang sobek-sobek. Iya, gitu. ini yang sering sobek gitu. sobek lah kayak gitu. Nah, menurut kalian berdua nih gimana? Kalau gadget sih ini ya, mungkin pasti dalam ibadah itu ya kita nggak boleh main gadget. Kalau aku sih ya, pasti kalau enggak ya gadget taruh tas di silent gitu. Masa kita mau ibadah mainan HP sendiri, apalagi kebanyakan ini sih aku juga pernah sih, mungkin harus bertobat sih dalam hal ini. Mungkin kayak pendetanya lagi khotbah gitu, aduh ngantuk ya gitu, buka HP ada WA, akhirnya jadi main gadget. Itu perlu bertobat sih kalau saya sih itu. Soalnya kan sekarang orang kan sekarang juga ke gereja jarang bawa Alkitab. Jadi, karena Alkitab. Sekarang di HP juga udah difasilitasi gitu loh. Tapi ini gereja, maksudnya yang di sini kan gereja itu menyalahkan tentang keberadaannya HP itu loh, gitu mungkin loh. Kalau bagi orang yang kolot mungkin udah sepuh gitu, mungkin mereka masih belum beradaptasi dengan keadaan itu gitu. Jadi orang sebetulnya dia baca Alkitab tapi dikiranya dia mainan HP gitu kan. Jadi mungkin dari segi itu yang mereka mempermasalahkannya. Kalau misalnya tentang gaya berpakaian, style gimana? Kadang kan anak muda tuh nggak bisa dibatasi. Benar sih. Mereka ngerasa kece gitu aja sih, kok bis berangkat gitu kan. Rambutnya disemir gitu, tindikan, terus tatoan gitu. Kamu pakai tato nggak? Enggak ya. Gitu. Ya apa ya, anak muda kan ya seharusnya ya meskipun mereka berjiwa muda, paling enggak kan mereka tahu diri lah ya. Masa mau ke gereja dengan pakaian yang nggak pantas kan juga nggak mungkin seperti itu. Iya. Atau mungkin bisa menyesuaikan kali ya. Kalau misalnya ibadah umum ya mereka kan kumpul dengan orang-orang tua atau dengan banyak orang, ya mungkin bajunya yang biasa kayak gitu. Atau mungkin kalau emang ibadahnya khusus pemuda ya mungkin ya dengan stylenya pemuda sih oke lah gitu, mengkondisikan sih menurutku sih kalau style gitu. Karena nggak semua orang bisa menerima sih. Contohnya kalau di ibadah umum kan juga orang-orang tua itu ya maaf karena lebih sering untuk mudah menghakimi gitu loh. Ya kan. Kita misalnya ada orang nih yang tatoan langsung wah hari itu ada nakal gitu kan. Capnya udah jelek. Pasti udah dapat label yang jelek gitu. Nah, yang kelima nih, ketidakpercayaan akan peran anak muda di disalokasi sumber daya. Contohnya nih ya, si A ini suka bernyanyi, namun gereja menempatkan untuk melayani di bidang multimedia. Berarti bukan dia nggak bebas ini, dia nggak bebas. Jadi kayak ngerasa nggak apa ya, ini bukan apa namanya, bukan job deskku, kayak bukan apa ya, bukan passionku lah di sini, bukan passionku gitu. Tapi kok aku ditaruh di sini, akhirnya dia melakukan hal itu dengan nggak nyaman, dengan terpaksa mungkin karena tugas dari gereja ya. Jadi mungkin yang dia suka multimedia nanti dia suruh jadi nyanyi, padahal dia nggak srek gitu kan di nyanyi gitu. Atau mungkin ini kali ya, apa namanya, kayak
gereja itu nggak percaya dengan anak-anak muda. Dalam artian tuh kayak gini. Misalnya contoh lah dalam doa misalnya, kebanyakan kalau doa harus yang tua-tua, harus orang yang istilahnya yang punya jabatan tinggi mungkin di gereja, mesti kan mereka yang suruh doa dalam hal apapun gitu. Kenapa nggak sekali-sekali coba ayo pemuda yang berdoa dalam hal yang dalam hal yang simpel, dalam hal yang mungkin apa ya, kebanyakan orang-orang tua itu kayak menganggap remeh gitu. Kamu itu masih muda, ilmumu masih cetek lah atau dangkal, kamu belum mungkin sehebat aku atau gimana, kamu masih di bawah aku. Padahal belum tentu ya kan. Gitu. Ada nggak sih di gereja senioritas kayak gitu? Atau mungkin kamu masih junior, anak-anak muda, aku seniormu gitu. Kalau di pengalamanku sih ya banyak sih. Padahal kalau di Alkitab kita aja suruh belajar dari semut yang justru lebih rendah dari manusia. Belajar dari cicak ya kan? Ya misalkan berkata begitu gitu. Yang keenam nih, anak muda ingin dimentori bukan dikhotbahi. Nah ini menarik nih. Gimana nih menurut kalian nih? Kalau dikhotbahi kayak lebih ke di apa ya? Kayak lebih diomongin banget gitu kan. Tapi kalau di mentoring kan kayak kita diomongin sambil kita diajari gitu kan. Jadi kita diajak untuk berpikir juga, untuk melakukan hal yang gimana ya, maksudnya yang lebih baik lagi gitu kan. Kalau di khotbah kan kayak kamu ini diomongin, kamu itu jangan kayak gitu kan, kamu itu jangan kayak gini. Tapi nggak ada action gitu ya. Kalau bagiku sih ya, kalau mentor itu kan dia itu lebih ada actionnya. Jadi lebih care, dia mengerti hidup kita. Nah kalau di khotbah cuma kamu kita jangan gini, kamu jangan gini gitu loh. Atau mungkin kalau di khotbah itu kayak cuma dikasih tahu teorinya tapi nggak tahu kasih prakteknya. Gitu, solusinya nggak ada. Kalau di mentoring kan dalam artian mungkin aku mentori seseorang, dia ini jatuh bangun dalam misalnya dalam pergumulannya dia. Yang namanya mentor kan pasti saat dia jatuh ya kita backup dia, kita kasih saran, kasih motivasi untuk gimana anak ini bisa bangkit kembali gitu kan. Kadang-kadang kalau kita di khotbah kan kebanyakan kalau aku lihat sih lebih kayak judge gitu ya, dalam artian kamu itu nggak boleh kayak gini, kamu itu kayak gini, tapi nggak dikasih solusi gitu. Setelah kebanyakan setelah menjudge itu ya, jadi anak itu kayak ngerasa terhakimi. Iya betul. Padahal di hatinya dia, oke, aku sudah dihakimi, aku sudah dijudge nih kayak gini, aku harus ngapain? Tapi sebelum pertanyaan itu muncul, kita udah apa ya, kayak ngerasa wah ya wis, merasa bersalah, merasa minder gitu. Iya mungkin ya kalau kita sekarang kan anak-anak muda kan paling rentan dengan pacaran ya kan, mungkin dikhotbahi misalnya Aris kamu jangan pacaran terus gitu, tapi habis itu dia udah pergi itu dihakimi, kok acaranmu nih kayak gini, kamu pelukan, kamu berzina gini. Itu misalnya itu kan misalnya. Tapi si gembala itu yang mengkhotbah itu ya cuma sekedar gitu aja tanpa ada tindakan lanjut untuk membuatmu tuh menjadi lebih baik gitu. Dan ya kalau mentor kan menurutku sih lebih asik lah ya, maksudnya lebih kita bisa dimanapun bisa sharing. Mungkin kalau di khotbah tuh seolah-olah tuh kayak cuma kita yang di itu kan, kayak satu pihak kita gitu menjadi pendengarnya gitu. Betul. Yang ketujuh nih, berhenti membicarakan tentang generasi anak muda jika gereja sendiri tidak pernah melakukan apa-apa untuk membantu. Jadi anak-anak muda nih ya, surveinya nih ya, mereka tuh malas kalau gereja tuh sering membicarakan tentang anak muda, generasi anak muda harus bangkit, harus apa bla bla bla. Kan kita sering dengar kayak gitu, tapi gereja sendiri tuh nggak pernah melakukan apa-apa untuk membantu anak muda gitu. Istilahnya kayak ayo anak muda bangkit, terus ditinggal. Kita anak muda nih, aku udah bangkit nih, ngapain ya, bingung akhirnya, balik lagi akhirnya. Iya, tapi nggak ada support lah mungkin ya, nggak ada support. Iya, gitu. bisa jadi sih, kurang ini kali ya, kurang memperhatikan. Iya, kadang kan banyak tuh yang kamu buat ini ya, tapi nggak disupport, nggak ditanya kamu butuh apa, itu kan juga paling penting itu ya kan. Iya. 8. Gereja sudah gagal untuk beradaptasi dengan zaman sekarang dan generasi muda ini kayak yang tadi sih. Cuma ini juga menarik karena kalau kita ngomong kan gereja nggak boleh ketinggalan zaman ya istilahnya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman. Ini contohnya kayak misalnya pacaran, mungkin ya yang senior ngomong, dulu aku kalau pacaran
nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi kan kalau kita lihat sekarang ini anak muda sudah nggak bisa digitukan, ya kan? Iya. Berarti kan harus mencari cara yang baru agar anak muda ini bisa bertumbuh di situ gitu. Iya. Soalnya kan kalau anak muda semakin dilarang ya semakin mereka memberontak akhirnya. Akhirnya malah pacarannya nggak benar, diem-diem. Akhirnya malah kayak mereka mau curhat misalnya ke mentor mereka atau ke gembala mereka atau ketua youth mereka, Kak aku mau curhat tentang pacarku gitu. Tapi kita udah menjudge duluan. Kita udah kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Akhirnya kita mau terbuka, kita mau cerita, akhirnya udah di judge duluan. Iya. Jadi nggak apa ya? Menutup diri akhirnya ya wis lah. Gitu. Kalau Nana pernah ngalamin nggak? Ngalamin apa itu? Ya kayak gini gitu loh. Kalau aku sih ya gimana ya? Kalau masalah pemudanya sampai ngerasa insecure gitu sih, kayaknya ya ada sih ya. Tapi ya gimana kitanya sih yang apa ya? Memang kita membutuhkan pemerhatinya itu untuk apa ya, kayak kita memang harus tahu nih orang-orangnya gitu. Kita memang harus bisa mengenal pemuda-pemuda kita, ya itu tadi supaya mereka itu juga apa ya, kayak balik lagi gitu. Biar mereka nggak lari dari kita gitu, dari gerejanya sih kayak gitu. Iya, betul. Yang 9 nih, membosankan. Iya. Yang kita bahas ya, yang tadi sudah kita di awal tadi kita bahas. Iya. Mungkin mulai ini ya. Cari ide-ide kreatif yang lain, mengemas satu ibadah khususnya untuk ibadah pemuda sih ya. Soalnya kan masa ibadah pemuda gitu-gitu aja kebanyakan kayak gitu. Intinya ya gereja ataupun pelayan-pelayan anak-anak muda harus kreatif lah yang pentingnya. Iya. Nih yang ke-10 nih, tidak adanya fasilitas yang mendukung perkembangan anak muda di gereja. Itu kayaknya hampir sama-sama yang mana? Yang mana ya? Tadi ada nggak sih kayaknya fasilitas? Yang mendukung itu ya, tidak melakukan apa-apa untuk membantu. Tapi menurutku juga penting sih. Kalau fasilitas itu, misalnya anak-anak muda nih suka apa ya, di gereja itu suka multimedia nih ya. Mungkin gereja bisa menyediakan alat untuk mereka bisa belajar bertumbuh. Kalau mereka lihai di bidang situ juga yang untung juga gerejanya kan. Iya kan gitu. Menyalurkan bakatnya lah di Iya, seenggaknya kayak apa ya, adain pemuritan lah ya mungkin ya. Kalau mungkin musik misalnya di drum gitu, mungkin bisa di-share ke teman-teman pemuda, ada nggak yang pengen tergerak ingin belajar drum. Itu kan nanti kan bisa buat komunitas drum, komunitas pemuritan sendiri di gereja. Itu kan juga secara nggak langsung ya apa ya, menjalin hubungan dengan mereka gitu loh. Lebih deket sih. Atau mungkin dalam misalnya kayak aku misalnya punya komunitas futsal gitu kan, teman-teman dekat gitu, mau nggak mau kan aku harus intens sama mereka gitu loh. Dalam artian ya aku ketemu sama mereka, kumpul sama mereka, punya hobi yang sama, itu kan lebih enak. Kalau kita punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, itu lebih enak sih menurutku. Iya. Dan mungkin fasilitas juga nggak selalu berbicara tentang barang ya, juga bisa komunitas itu. Maksudnya komunitas yang menerima mereka. Jadi kadang kan anak-anak muda kalau ke gereja, aku suka ini, tapi di gereja sendiri nggak ada yang seperti ini. Gitu. Iya, betul juga sih. Jadi ada nih salah satu gereja ya di Jakarta itu, hampir semua kegiatan atau hobi mereka tuh ada komunitasnya dalam satu gereja. Motor, terus ada masak dan lain-lain. Itu mereka ada grupnya sendiri, gitu ya. Ada itu. Harusnya mungkin bisa seperti itu ya. Jadi kan kadang komunitas kecil itu yang membuat kita tuh semakin bertumbuh. Iya, kan? betul. Atau mungkin hari-hari ini ya kalau aku lihat kan game. Game itu kan benar-benar. Nah, ini menarik nih game. Iya, banyak yang meminati gitu kan, apalagi dengan adanya pandemi ini mau nggak mau kita nggak apa-ngapain, misalnya di rumah gitu, lebih banyak di rumah bengong. Kebanyakan anak-anak sekarang kan main game gitu loh. Mungkin kalau aku sih apa ya, mungkin kalau gereja bisa memfasilitasi, mungkin diadain lah misalnya kayak lomba-lomba game antar ya di gereja sendiri lah, di komunitas sendiri kayak gitu. Mungkin adain komunitas untuk game-game, karena kan kebanyakan gereja kan atau orang-orang tua bahkan ngapain sih main game, nggak guna gitu, kenapa sih main game nggak guna gitu. Padahal dari game itu juga mereka mungkin bisa menghasilkan dalam hal itu,
walaupun mereka nggak menghasilkan secara finansial uang gitu ya, mungkin mereka bisa menambah teman, nambah koneksi, kayak gitu bisa. Apalagi kayak komunitas gereja misalnya game, mereka kan bisa bertumbuh bersama lewat game gitu kan. Gitu. Tapi emang nggak banyak, maksudnya nggak sedikit sih, maksudnya gereja-gereja yang kayak menutup diri. Iya, menutup diri. Gitu. Akhirnya kayak apa sih, game itu nggak berguna gitu, game itu merusak anak-anak muda ya kan. Kita juga repot gitu. Gereja itu lebih fokus ya ke ibadahnya sih. Iya, lebih ini ya kayak ngurusi yang masalah yang di dalam lah ya. Dalam artian mereka nggak mau cari sebuah pemikiran yang out of the box gitu untuk gimana merangkul anak-anak muda gitu sih. Dan selanjutnya nih, tidak ada komunitas yang sesuai ini tadi ya. Tidak ada komunitas yang sesuai itu juga bisa. Kalau anak muda kan pengennya yang ada anak-anak ya, komunitas anak muda lah yang sewajarnya. Nah yang terakhir nih, gereja terlihat overprotective kepada umatnya. Ya ini mungkin yang ini ya, kamu jangan bergereja di sana. Aku tadi nggak mau bahas ke situ loh. Tapi ini mancing ya, kayak pernah ngalamin ya. Kayaknya ya. Enggak sih, kalau aku sih selama ini fine-fine aja sih, mau kemana aja. Malah justru dari tempatku itu aku diginikan, kamu enggak apa-apa gitu. Justru lebih banyak komunitas di luar itu membuat kamu bertumbuh gitu kan. Kamu bertumbuh nggak hanya di tempatmu. Justru ketika kamu bertumbuh di luar, bawalah itu ke dalam gerejamu. Nah ini bagus ini. Kadang kan ada yang kamu nggak boleh ke sana, takut kalau takut lah. Terus kalau ke sana gitu. Itu masuk ini enggak sih? Kayak egoisan enggak sih? Iya. Gitu. Egois banget sih gereja yang seperti itu menurutku. Gitu loh. Malah kan seharusnya kan kalau misalnya kita punya teman-teman di gereja lain, itu kan mau nggak mau kan kita kan punya hubungan baik dengan gereja-gereja yang lain. Kita bisa bukan cuma komunitas gereja tok yang kita tinggal gereja lokal kita, tapi kan kita juga punya komunitas gereja di tempat lain, di saat apalagi di kota kita gitu kan banyak gereja kan bisa apalagi kalau visi misinya untuk kota. Kalau kita nggak ada koneksi, menutup diri, ya sama juga gereja lain juga akan menutup diri ya kan. Akhirnya kan kayak akhirnya misalnya ada satu acara gitu, acara kota gitu. Nah tiba-tiba kamu nggak bisa datang ke situ, nggak boleh gitu kan. Akhirnya malah kayak jadi kepikiran sendiri, aduh teman-temanku yang lain kok boleh ya. Misalnya kayak teman-teman sekolahnya aja tapi beda gereja gitu kan. Oh teman-teman sekolahku yang lain boleh ke sana gitu loh. Masa aku nggak boleh? Kenapa? Akhirnya kan itu membuat si anak itu akhirnya males gitu untuk gereja lokal gitu. Akhirnya kayak merasa sih kayak gitu. Kayak duh kok gini sih, malah gerejaku kayak gitu akhirnya ya. Padahal kok kayaknya lebih enak di sana, nyamanan di sana. Padahal kan gitu. Kita kan berpikir kenapa sih, masalahnya apa gitu loh. Kita kan bisa bertumbuh dimanapun gitu loh. Mungkin kita bertumbuh di gereja lokal kita kan ya, kalau kita udah nyaman di situ, mungkin kalau udah nyaman di situ ya walaupun kita diajak ke tempat lain kan ya nggak bakal justru malah kebanyakannya iri. Kenapa loh kok anak mudaku pindah ke sana? Harusnya seperti ini sih kalau yang aku belajar nih ya. Harusnya gereja itu semakin berarti kalau anak-anak mudaku ke sana berarti di sana ada apa dong. Introspeksi diri. Berarti kita juga harus punya sesuatu yang lebih agar anak-anak muda tuh bisa tertarik. Bisa tertarik dan juga. Betul juga sih. Itu juga yang terkadang itu sih. Jadi banyak permasalahan sih. Berarti ini ya PR-nya gereja banyak ya. Terutama untuk komunitas atau komisi di pemuda. Banyak sekali sih. Banyak ya. Iya. Kalau menurutku sih lebih gampang ngatur yang tua-tua daripada ngatur yang anak-anak muda gitu kan. Karena anak-anak muda tuh kompleks banget. Iya. Dari teen ya kan? Dari teen beranjak ke remaja. Iya, remaja itu juga mereka mulai mencari jati diri ya kan, juga. Terus nanti belum ada pro M ya kan. Dan memang ya banyak sekali sih yang harus dipikirkan untuk anak-anak muda itu. Makanya kalau kita punya saran sih ya, untuk gereja-gereja mungkin yang tua-tua bisa ya ikut mensupport lah ya. Ikut mensupport yang anak-anak muda agar anak-anak mudanya juga nyaman bertumbuh dan pastinya tetap on fire dalam bergereja gitu. Atau mungkin supportnya dalam artian ya mereka juga lebih aktif untuk turun ya, misalnya kayak ada ibadah youth, mereka mungkin lebih aktif untuk menyapa mereka gitu kan, supaya anak-anak ini juga tahu
ini gembalaku, oh ini namanya pastorku kayak gitu. Jadi lebih ini ya, maksudnya kayak lebih kenal gitu kan. Kebanyakan kalau kita ngadain satu ibadah ibadah pemuda gitu kan, yang kenal ya cuma teman-teman ini aja gitu kan. Kadang-kadang pernah ada satu temenku lucu gitu kan, tajak ke gereja, tiba-tiba dia seneng gitu di komunitas gereja itu. Bro, jadi wah enak ya bro, jadi gerejanya kayak gini. Oh oke. Tak tanyai, gembalanya sing mana ya bro? Kok aku nggak tahu gitu. Akhirnya yang itu tadi. Oh yang itu. Kok ini ya? Jadi kayak ngerasa kayak harusnya kan welcome gitu. Akhirnya kayak terlalu eksklusif kayak gitu. Harusnya juga untuk gembala juga ikut beradaptasi lah ya, membaur sama anak mudanya kalau memang tujuannya membuat anak-anak muda tuh bertumbuh di gereja gitu. Apalagi sih khususnya kayak ini ya, kayak gembala youth-nya mungkin ya, gembala youth pastornya atau koordinator youth gitu ya. Simpel sih sebenarnya, cukup sering-sering membaur aja, sering-sering ketemu sering-sering main bareng itu pasti ya kan. Kadang hubungan yang terjalin secara alami itu lebih bertahan lama dan membuat kita tuh banyak bertumbuh gitu kan, daripada kadang kita kan harus mentarget gitu kan. Mentarget maksudnya kamu harus punya hubungan itu dengan ini, tapi kayak terpaksa sebuah tugas gitu kan, akhirnya nggak maksimal gitu. Kalau dari Nana ada sebuah pesan atau apa bagi anak muda mungkin, atau bagi senior jadi buat para teman-teman semuanya, kembali lagi ke pribadi sis ya kan. Kita mau bergereja itu karena kita atau karena sesuatu atau karena alasan gitu kan. Kembali lagi motivasinya kita untuk bergereja itu apa. Kalau motivasinya kita benar, kita pun juga pasti bakalan ke gerejanya juga benar gitu. Kalau motivasinya kita cuma untuk aku ke gereja cuma pengen ketemu sama kamu misal gitu kan, sama dia gitu, itu juga udah menjadi motivasi yang salah juga gitu kan. Jadi ya kembali lagi sama kita memotivasi diri kita untuk ke gereja itu untuk apa. Kalau memang untuk Tuhan ya berarti kita harus mau membawa hati juga untuk ke gereja seperti itu. Kalau Aris? Kalau aku sih anak muda itu kan simpel ya, jangan istilahnya itu kayak membatasi anak muda. Biarkan anak muda itu berkreasi dan mengeksplor gitu kan. Untuk gereja sih sebagai apa sih, untuk sebagai wadah dan memfasilitasi gitu loh. Kita kan cuma bisa mensupport mereka gitu kan, support mereka dalam artian ya selama itu baik, selama itu menghasilkan sesuatu gitu, kenapa enggak gitu loh. Mereka boleh ngelakuin apapun yang mereka mau gitu kan. Semakin kita mengekang anak muda ya semakin mereka memberontak gitu. Kenapa yang harus dikekang? Biarkan mereka berkreasi, juga biarin mereka bertumbuh sih kalau aku sih kayak gitu. Kalau dari aku sendiri sih maksudnya enggak 100% nyalain dari gerejanya ya. Maksudnya yang ke-12 poin tadi itu bener banget sih, itu yang aku alami. Cuma kadang dari kita ini sendiri juga memang harus mengerti dari anak mudanya sendiri. Maksudnya kita nggak bisa terlalu menuntut nih, kita kan butuh fasilitas. Tapi melihat komunitas dari gereja kita tuh mungkin gerejanya kecil, jemaatnya aja cuma 20, 30 mungkin ya kan. Kita nggak bisa menuntut, tapi pastinya ada sesuatu yang bisa dikerjakan lah. Maksudnya kalau kita kreatif itu kadang tidak terbatas oleh biaya sih menurutku ya, menurutku gitu. Ya itu aja sih mungkin kita sudahi. Sudahi. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.